selamat pagi. Ketemu lagi kita di 101.8 Smart FM Medan, Smart Listener dalam acara Smart Final Talk. Masih bersama Coach Ihsan ya di sini ya. Yes. Dan satu narasumber baru kita hari ini ada Mbak Fitri Rahma Rizky dari Pestrivity ya. Boleh dong Coach ya, kenalin dulu ya Coach ya. Silakan. Ya. Dan by the way kita ini lagi di host sama Bang Andi dari Penjelajah Cafe Medan. Nah pastikan teman-teman yang punya kuliner silakan nanti kepoin tuh @penjelajah cafe Medan.id. Ya. Iya, kenalin dulu nih ya narasumber baru kita biar Smart Listener asik nih mendengarkan kita di acara hari ini bersama Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Hari ini diundang ya sama Coach Ihsan, terutama bakal membahas tentang apa nih Coach? Bahas tentang all about Pestrivity. Pestrivity ya. Membahas tentang Pestrivity, membahas tentang menjadi entrepreneur yang smart juga. Yeah. Sama saya Fitri Rahma Rizky dan ada Coach Ihsan juga. Yes, luar biasa sekali ya Smart Listener ya. Hari ini Coach kita ketemu dengan woman trainer lagi ya Coach ya. Iya, banyak woman trainer tuh luar biasa sih Bang Andi. Iya, wanita hebat ya. Benar, wanita hebat di sebuah di belakang ya malah ya, di belakang sebuah usaha bisnis ya. Yes. Iya, tapi ini namanya agak unik nih Gus. Boleh dong saya ke Mbak Fitri nih. Mbak, kenapa Mbak namanya tuh Pestrivity gitu loh? Kok namanya Fitri kan nggak Fitri aja gitu? Oh iya. Kenapa ya Mbak kok Pestrivity? Pastry itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis patisserie gitu. Kalau mau dicocok-cocokkan sama Piti, kayaknya si pastry ini yang cocok. Jadi makanya diambil Pestrivity biar lebih unik, biar nggak sama yang lain. Kalau bakery kan udah banyak ya kan Mas. Oh iya. Jadi biar selaras, biar enak diingat, biar bagus lah kita ambilnya Pestrivity. Oke, secara filosofinya. Tapi pasti ada sejarahnya dong Gus. Sejarah bisa diceritain sedikit nggak Pak? Waktu mendirikan si Pestrivity-nya ini. Sebelum bakery mungkin. Boleh. Sebelum bakery, sebelum tentang kue-kue ya, udah banyak juga bisnis yang dicoba. Karena saya termasuk orang yang suka aja gitu sama menghasilkan ya. Jadi dulu pernah usahanya itu mulai dari fashion, mulai dari banyak banget. Dan waktu itu kejadiannya fashion Bangkok itu biaya cukainya naik ya Coach. Nah itu kayaknya terbentur ya, kita udah capek, keuntungannya nggak maksimal. Terus istirahat 1 bulan langsung mikir kayaknya jual makanan aja deh. Pas dicoba responnya bagus. Berarti ada transisi bisnis ya Mbak ya? Ada. Luar biasa. Coach lagi-lagi ketemu orang yang dalam kendala akhirnya menjadi power ya, menjadi energi lebih untuk memulai sesuatu yang baru ya Coach ya? Benar. Gimana Coach cara bisnisnya Coach? Ya, memang di masa pandemi ini nggak mudah Bang Andi. Iya. Kalau Coach sampaikan selalu business owner harus punya mental hero. Iya, ya kan? Para pelaku usaha UKM ini kan pahlawan sebenarnya Bang Andi. Iya benar. Ya minimal adalah pahlawan keluarga. Iya. Kan gitu ya. Dan apalagi membuka lapangan kerja gitu kan. Benar. Dan membantu perekonomian orang banyak gitu kan. Dan juga memberikan nilai kepada para pelanggan mereka sehingga para pelanggan bisa dapat produk yang berkualitas Bang Andi. Iya. Nah, mental hero itu Bang Andi yang pertama adalah itu kan akronim tuh. Betul. Yang pertama namanya adalah H. Ada hope, ada harapan. Oke. Ya kan itu syarat pertama tuh untuk bangkit di tengah pandemi. Yang kedua ada efikasi. Efikasi itu kebercukupan kita. Kita merasa punya potensi kok, kita bisa belajar kok dari hal-hal yang paling dekat sama kita atau di lingkungan kita gitu. Ya kan? Apalagi yang terutama menggali potensi diri kita. Nah, yang ketiga ada R. R itu resiliensi. Resiliensi itu daya pantulnya kita, ketahanan kita. Kalau bola karet itu Bang dilemparin ke atau dihempaskan ke lantai, itu baliknya jauh lebih tinggi daripada titik lemparnya. Benar. Ya kan? Resiliensi itu kayak gitu. Dan yang terakhir adalah yang pasti optimisme. Nah, di studio Smart FM kali ini di Smart Friend Talk kita punya wanita tangguh yang penuh optimis. Iya. Ya kan? Bisa sharing ke teman-teman tuh luar biasa. Ya kan? Nah, gitu. Iya, luar biasa Smart Listener. Tapi kita sekalian mengingatin juga nih Coach ke teman-teman Smart Listener di luar sana. Mungkin ada yang mau ikut interaktif ya. Benar. Kayaknya di awal aja udah seru banget ini ya. Nah, bakal banyak ilmu bersama Mbak Fitri teman-teman tentang pastry khususnya.
kalian yang mau interaktif boleh di 0812 6000740. Saya ulangi sekali lagi, 0812 6000740 ya guys ya. Terus mungkin ada yang mau digali nih dari Mbak Fitri ini. Iya. Nah, boleh di-share dong, Fitri, ke teman-teman smart listener, khususnya para smartpreneur gitu ya. Ketika pandemi ini dengan kondisi yang nggak mudah, apa sih inovasi-inovasi yang selalu diupayakan oleh Passivity, dan bagaimana seorang business owner, Fitri sebagai owner ya, itu bisa tetap semangat gitu. Tetap semangat, memang pribadinya sendiri harus dibikin semangat dulu. Terus kalau tips-tipsnya itu yang pertama kita jaga dulu moodnya, terus tujuan kedepannya itu mau apa, tujuan bisnis ini mau apa, mau jangka pendek, mau jangka panjang, harus tahu dulu. Jadi kalau misalnya jangka panjang udah harus dibangun plan-plannya ya coach. Harus terarah. Nah, kalau Fitri sendiri itu memang kalau punya bisnis tuh pengen jangka panjang. Jadi capeknya sekarang ini nanti di kemudian hari bisa dinikmati. Gitu. Luar biasa. Kalau nggak mau ya memang harus semangat gitu ya kan. Semangat dulu berarti energinya ya Mbak ya. Harus semangat. Kayak Iya. Bang Andi datang kemari pagi-pagi semangat ya. Benar, Kalau nggak ya. semangat pasti udah nggak semangat. Benar. Bosnya. Auranya ya. Jadi benar berarti ya coach ya, di Ya. konsep coachingnya kita juga itu Ya. kita pertama munculkan adalah fundamental ya. Fundamental Kata bisnis. dasarnya adalah fun ya. Fun. Benar Benar, biasa. Coach, boleh sedikit lagi coach, mungkin Ya. ada juga yang masih nanya nih teman-teman. Ini bolak-balik kita ungkapin nih, fundamental bisnis sendiri secara konsep dasarnya sebenarnya seperti apa coach itu? Ini ingatin terus Fundamental nih. ya. Nah, fundamental bisnis itu sendiri ya kan adalah bahan dasar ya, motivasi seorang business owner. Nah, yang pertama mereka harus punya visi, Mbak. Ya kan, visi. Jadi kalau sekiranya kita lagi nggak semangat atau ada situasi krisis gitu ya kan di dalam bisnis maupun di luar bisnis nih ceritanya kan. Kalau UKM setiap hari krisis ya sebenarnya. Karena besok harus target omsetnya sekian ya kan, minggu depan harus berapa. Itu kan ada suatu krisis yang kita ciptakan gitu. Iya, benar. Nah, maka harus punya visi ya, harus punya arah gitu ya. Kemudian yang paling penting harus ada langkah pertamanya Bang Andi. Langkah pertamanya apa sih? Nah, itu yang kita harus gali dulu nih. Apa kelebihan, apa weakness-nya kita atau kelemahannya kita. Kemudian kalau yang kita bisa sinergi sama orang lain ya kan, ya silakan ya partner atau meng-hire karyawan yang lebih mampu ya kan gitu ya. Kadang-kadang nih UKM rajin banget Bang Andi ya kan, semua dikerjain sendiri ya. Akhirnya jadi chief everything officer terus. Harusnya kan chief executive officer gitu kan, kayak di perusahaan-perusahaan gede gitu kan. Nah tapi ini dia, kalau terlalu rajin boleh nggak? Ya boleh, tapi hal-hal yang teknis Bang Andi udah bisa didelegasikan. Nah di saat yang bersamaan kita harus melatih leadershipnya kita. Nah, dan itu semua harus lebih besar daripada hambatan-hambatan. Kalau bisnis Bang Andi, ya kan? Kalau orang-orang bisnis luar biasa, mereka cari kerjaan lebih, ya kan, daripada orang-orang yang nyaman di belakang meja, gitu ya kan? Mereka mau berpikir lebih, mereka mau berkorban lebih, ya kan? Dan mereka mau ya membahagiakan atau memberikan ke sekitarnya dulu gitu, berbagi. Nah ini luar biasa. Jadi berarti sebenarnya pebisnis apa ya, UKM ya, itu sebenarnya cocok ya yang kita bilang semalam di story pahlawan ya. Iya, pahlawan. Luar biasa banget ya. Sebenarnya mereka juga mempersembahkan hal-hal ini bukan untuk diri sendiri doang ya. Bukan. Benar ya Coach ya. Ada orang-orang lain di sekitar, mungkin dari sisi keluarga maupun yang lingkungan sekitar ya. Ya, yang kita lihat Bang Andi yang sering berbagi, yang memang mau berbagi gitu ya, itu yang bisa lebih survive. Wah sih luar biasa. Jadi teman-teman, kalian yang sedang berbisnis harus gembira dulu nih kata Mbak Fitri tadi ya. Harus benar-benar mungkin menyenangi nih ya si bisnisnya sendiri agar mungkin ide-idenya lebih berkembang luas ya Coach ya. Ya Coach, Mbak Fitri sendiri bersama Susan juga dalam pendampingan coaching ya. Iya, mungkin bisa cerita sedikit Coach selama perkembangan coaching bersama Kusisan Coach. Ini banyak yang tertarik sih sebenarnya gimana sih coaching bersama Kusisan tuh gitu loh. Kalau Coach tanya tuh sering, Coach siapa sih yang didampingin? Nah, coaching kan kita tidak menyampaikan siapa-siapa saja yang di coaching gitu ya. Tapi kalau ditanya yang paling rajin, nah yang paling rajin dan mau ya untuk bisa berubah gitu ya,
Nah, yang di sebelah coach ini. Asik. Artinya Luar coaching biasa, ini ya. tidak akan bermanfaat bagi teman-teman para pelaku usaha kalau tidak segera ngambil tindakan, tidak Yes, segera benar. action, ya kan? Oh, benar-benar. Gitu. Artinya begitu-gitu aja itu yang kita hindarkan gitu ya, karena coaching adalah sebuah investasi yang tidak murah juga Bang Andi. Ya itu makanya rajin terus. Iya. Berarti kita tanya kembali coba nih Coach. Kayak seru ini. Kalau Mbak Fitri sendiri punya ini nggak? Punya mungkin smart standard juga bisa jadi acuan nih kan? Iya. Kok bisa sampai rajin banget gitu sih gitu loh? Sebelum rajin, tanya dulu sama Mbak Fitri, sensasi apa yang dirasakan saat coaching gitu ya? benar juga nih. Agak yang nyut-nyutnya di mana gitu ya? Iya benar, gimana Mbak? Informasi coaching itu luar biasa ya Bang Andi, Oh. gitu ya. Dari pertama ketemu aja udah kayak nyut-nyut. Terus di pertemuan kedua, Coach Isan langsung post di Instagramnya, a coach is not a problem solver. Iya benar, dia memang bukan pemecah masalah. Tapi tahu nggak Bang Andi apa yang hebatnya? Iya. Ternyata dia problem a big solver. Oh. Dia nggak Wow. memecahkan masalah yang kecil, tapi memecahkan masalah yang besar-besar. Asik. Kita harus terus gali ilmunya, jangan sampai kita kalah ya. Iya. Cuman harus siap ya dengan PR juga ya. Aduh, kayak Tapi Bang Andi, yang jago tuh selalu yang di lapangan. Bener. Ya kan, kayak petinju misalnya, Iya. seperti petinju, Muhammad Ali atau misalnya Mark Tyson gitu ya. Itu mukul coachnya bisa tumbang ya. Bener, Wah, bener. coachnya bisa tumbang tuh. Yang jago tuh di lapangan atau di atas ring gitu. Karena Iya. ada latihan kali ya Coach. Iya. Gimana apapun ceritanya, pola-pola dan sistematis yang harus dibentuk, baik secara manajemen dan di luar manajemen, itu harus teratur ya Coach ya. Benar. Jadi biar si pemainnya juga mainnya lebih optimal ya. Ya, lebih asik ya. asik dan fun. Nah, ya yang Bang Andi bilang di awal tadi harus Benar. lebih fun sih. Iya, teman-teman Smart Listener, seru banget ya untuk session pertama kita ini bersama Mbak Fitri dari Pastry PT-nya. Nanti kita akan kembali di session kedua teman-teman. Untuk kalian yang interaktif, boleh langsung di 0812 6000740 0812 6000740. Nanti kita kembali lagi ya. Ya. Stay tune. Stay tune ya. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yes, kembali lagi kita di 101.8 Smart FM Medan. Masih bersama narasumber kita nih ya. Aduh, saya sampai grogi nih, saking luar biasanya ya. Ini memang Ini grogi nunggu kuenya atau gimana? kayaknya gitu ya. Momen satu ini semangatnya luar biasa ya. Iya, iya. Semangat mau belajar aja tadi tuh, terus transisi bisnis ya. Dan segala macam itu luar biasa. Teman-teman, kalian yang mau interaktif, saya ingatkan kembali boleh di 0812 6000740. Saya ulangi 0812 6000740 ya Coach ya. Iya. Kita kembali lagi nih bersama Coach Isan dan Mbak Fitri dari Iya, Pastry PT. Pastry PT. Gimana Coach? Ya, ini Coach mau tanya, ya kan? Kalau di Smartpreneur tuh selalu Coach bilang itu kan harus sukses. Sukses itu ternyata suka proses. Asik. Suknya suka, sesnya proses. Oh, Gitu. Boleh di-share nggak Fitri ke teman-teman para Smart Listener, Smartpreneur Ya. Talk? Bagaimana ini, ya kan? Caranya Pastry PT bisa menjalani proses-proses, bisa di-share nggak? Proses apa aja yang terjadi di usaha selama ini? Prosesnya banyak banget ya Coach. Yang pasti kita mau menikmati prosesnya dulu. Mulai dari nggak pandai dari baking soda itu apa, baking powder itu apa, kita nggak pandai. Harus belajar, googling, spend waktu, buka-buka Instagram, bikin kue-kue yang lain dari yang lain gitu. Prosesnya gitu aja sih. Ya. Baru proses jualan. Jadi marketing. Itu baru satu, ini dua. Marketing yang bagus itu gimana? Kalau Oke. misalnya ke Pastry PT-nya sih, kalau saya selalu tanamkan kita servis dulu yang bagus ya, karena semua jualan itu pasti enak ya. Iya. Banyak yang jual pasti enak. Kalau bersaing di situ mungkin kita bisa kalah, tapi kalau misalnya bersaing di servis, Iya. Bang Andi pasti mau mengeluarkan uang lebih hanya untuk kayak merasa dihargain gitu ya kan, merasa disayang, merasa kayak aku belinya di sini aja lah, di sini enak, orangnya adminnya ramah, kurirnya safety, pakai prokes, nah itu. Itu Asik. proses yang kedua ya. Yang ketiga, yang ketiga. Apa tuh? Gimana nih kalau sama tim itu gimana prosesnya? Kalau sama tim, saya termasuk orang yang suka dengerin. Pertama,
saya lihat dulu gimana kinerjanya, kemudian saya evaluasi, saya nasihati kalau misalnya perlu nasihatin, kalau memang udah pendekatan udah cocok, kalau misalnya nggak cocok langsung di-cut gitu, nggak mau makan hati juga sih. Kalau nggak bisa dibina ya, Bang Andi di-cut. Itu proses yang ketiga ya. Iya. Yang keempat untuk ngadepin kompetitor mungkin atau orang-orang yang mungkin suka gitu sama Festivity dan punya inspirasi untuk buat yang ya selalu ngikutin mungkin tren-trennya, itu ada nggak proses gimana caranya proses? Oh, kalau misalnya penyesuaian? yang kayak tiru-tiru gitu, sebenarnya kita nggak fokus ke situ ya, Coach. Kita lebih fokus ke kayak mana setelah dia tiru saya udah lebih bagus di atas dia. Setelah dia tiru saya lebih bagus terus. Asik, luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Aduh, Tipe-tipe growth mindset. Iya, nggak mau stuck. Iya, tapi yang terakhir saya setuju Gus. Iya. Sebenarnya ketika kita ditiru ya, Iya. ini pengalaman di dunia F&B ya, Hmm. baik makanan dan minum. Ketika kita ditiru, sebenarnya kita sudah muncul sebuah keberhasilan. Iya. Iya, satu rasa penasaran orang, Iya. kedua ditiru itu pasti karena enak, Iya. karena bagus gitu. Kalau kita jelek, pasti nggak mungkin ditiru gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang penting nih. Nah, di banyaknya outlet atau bakery gitu ya, itu kan banyak yang jual bakery gitu kan. Yang beda apa di Festivity? Yang beda, Festivity itu premium cake, terus dia fresh bake, terus dia dari segi segmentasi pasar semua udah saya kasih Coach. Misalnya dia kelas menengah yang ke bawah nih pengen rasain premium cake, saya kasih bundling. Terus saya kasih media lifestyle untuk teman-teman yang pengen ngerasain Festivity dalam keadaan mungkin lagi bokeh ya kan Coach. Iya, Ada ini medianya di kondisi lifestyle. lifestyle. Atau misalnya dia mau cari cuan Lifestyle. dari Festivity Oh, juga bisa. bisa. Dia misalnya order di lifestyle itu kan harganya udah diskon 50%. Spesial ya? Diskon 50%. Jadi dia boleh ambil maksimal itu 5 paket untuk dijual kembali. Jadi dia udah ada cuan di situ. Nah, Luar biasa. Menarik. untuk orang yang kita sebutlah yang menengah ke atas, biasanya Yeah. jam ordernya fleksibel dan dia pasti dapat produk yang benar-benar keluar dari oven, fresh from the oven. Jadi kita udah ambil segmen-segmen itu. Sebenarnya sih terlalu luas, tapi Yeah. bagi saya kalau saya masih mampu mengerjakannya, ayo kerjain. Luar biasa. Tapi tetap dengan kualitas yang sama ya pastinya. Sama, Mbak, ya? nggak ada yang berubah. Mungkin kalau di lifestyle itu kan stoknya terbatas, jadi memang harus Iya. rebutan. Nah itu aja sih bedanya. Kalau di story juga stoknya itu rebutan juga sih. Iya, iya, Nah, iya, ya mereka lah rajin-rajin. Iya, iya. Luar biasa. Dan Festivity itu positioningnya tuh hampers ya di Kota Medan. Jadi premium cake ya kan, Queen of Premium Cake in Medan, dan spesialnya itu hampersnya selalu direbut gitu ya. Oh, iya, luar Hampers biasa. iya, setiap momen kita luar biasa sih kalau diceritakan target omsetnya Coach Iya, untuk iya. hampers. Hampers. Itu Tepat keramat banget. Allah juga itu. Ini bicara yang terakhir ini udah waduh ini ketat banget ya Coach ya. Iya. Iya, berarti sesuai juga dong ini acaranya hari ini berarti ya. Bentar lagi Ramadan ya. Nah, smart listener yang mau hampers keren, pastry keren yang rasanya udah pasti enak Mbak ya, kualitasnya juga enak. Dijamin. Yes, dijamin teman-teman. Percaya Langsung diri. aja kalian stalking dan langsung kepoin aja di Instagramnya Pastryvity ya Mbak ya. Ya kalian boleh ke sana, tapi mungkin nanti akan ngobrol lebih lengkapnya dengan Mbak Fitri ya di sana ya melalui DM-nya. Iya, Kus, yang tadi Kus, proses tadi Kus, ada beberapa hal yang saya tangkap. Ini Iya. mungkin menjadi pertanyaan besar juga orang-orang di luar sana. Benar. Gitu. Jadi ketika ada produk, ada service seperti Iya. itu kan. Mereka kadang-kadang bingung nih Kus, secara manajemen mana nih yang harus didahulukan kan seperti itu. Benar. Iya, belum lagi harus bentuk internal manajemennya Yes. seperti itu ya kan. Benar. Jadi kadang-kadang ada yang ngerasanya aku udah punya produk bagus nih gitu, udah premium banget gitu Iya. kan. Tapi susah terjual Kus. Iya. Mungkin punya ini nggak Kus? Masukan ini pasti banyak smart listener yang lagi nungguin ini. Iya, iya. Punya nggak Kus masukan untuk hal-hal seperti itu? Ya, ini pertanyaan bagus, dan banyak para pelaku usaha ini bingung mau buat sistem gimana sih, ini sistem apa software atau gimana gitu. Kirain sistem itu sistem aplikasi komputer gitu. Nah padahal sistem itu adalah cara kerja. Nah kalau Kus bilangnya sistem itu ke para pelaku usaha itu bagaimana kita memproduksi. Jadi kalau bisa produksi kue, produksi makanan, berarti bisa juga produksi sistem. salesnya. Ya, nah bagaimana kita memproduksi penjualan dan memproduksi pelanggan dari sedikit menjadi banyak. Kemudian bagaimana kita memproduksi cara kerjanya karyawan kita
lebih optimal dan bisa lebih disiplin. Nah itu hal-hal yang bisa dihitung, ya bisa diukur. Kemudian yang ketiga, memproduksi calon karyawan yang atau kandidat-kandidat yang oke gitu. Nah ini paling sering banyak tidak terhandle ya, bukan tidak tahu gitu ya, tidak terhandle karena udah sibuk di dapur, ya kan. Nah tapi kalau tahu ya kan bagaimana getting, keeping, growing people, nah ini penting. Kenapa? Karena when people grow, business grow, Bang. Ya kan. Yang keempat yang paling penting nih, Bang, memproduksi cuan. Nah, gimana cara memproduksi cuan? Bukan hanya jualan sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi bagaimana penjualan jadi omset, omset jadi profit jadi cash, ya kan? Baru cash in hand-nya berapa? Uang di tangan tuh berapa? Nah, Jadi Share uang memang enak kali. iya, jadi tapi jangan lupa ya. Iya. Kadang-kadang ada yang lupa nih, Coach. Iya. Saya sekedar mengingatkan Smart Listener, omset itu belum untung Anda gitu. Iya. Benar ya, harus dihitung Terus benar-benar ya. kebanyakan sih smart trainer itu ya, dia punya uang kayak misalnya baru punya untung 50 juta aja udah kayak berasa punya uang banyak banget. Itu pantang ya. Iya, iya. Pantang banget. Kalau langsung listing mau beli apa gitu. Iya, jangan. Kalau bisa memang harus selalu merasa kurang lah, Iya, Coach, iya. gitu. Langsung buat healing kemana gitu ya. Jindir. Tapi kata healing di luar negeri healing pengobatan. Tapi yang pasti harus ada alokasi sedekah. Ya, Itu powerful itu. bener banget teman-teman. Jadi itu rasa Sedikit tapi kebersyukuran sering. ya. Iya, sedikit tapi sering, Masya Allah. Luar biasa teman-teman, dapat lagi kita satu ilmu baru hari ini ya, Smart Listener dari Coach Ihsan dan juga Mbak Fitri dari Festivity. Ilmu yang sangat luar biasa untuk kita benar-benar gembira dalam berbisnis. Dan ingat, sistem yang dibangun adalah sistem secara keseluruhan, bukan hanya beli sistem ya. POS banyak banget sekarang ya. Tapi kan sistemnya harus dibangun, bukan hanya software, kata Coach Ihsan. Teman-teman, nanti kita akan gali lagi, kita akan cari tahu lagi gimana sih kok si Mbak Fitria semangat terus dan tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Apalagi jualnya cuma pastry ya, Gus. Ya, tungguin ya. Nanti kita akan share ke kalian, dan kalian yang mau interaktif masih bisa di 0812 6000740. Saya ulangi sekali lagi, 0812 6000740. Stay tune. This is Smart FM. Yes, kembali lagi kita Smart Listener di 101.8 Smart FM Medan. Masih ada narasumber luar biasa kita nih, Mbak Fitri dari Festivity ya. Aduh. Semuanya luar biasa loh ini. Yes, benar. Waduh, ini teman-teman yang paling luar biasa dalam acara kita di Smart Planner hari ini itu adalah energinya. Iya. Waduh, Beda ya? ini beda banget, Pak, beda. Ini orang yang kalau kita tanyakan kayaknya lurus aja gitu ya, Gus, ya. Semangatnya nggak pernah berhenti gitu ya. Luar Ditanya biasa tantangan banget. nggak ada. Nggak ada, tapi saya mau tanya lagi, Gus. Masih penasaran banget, Gus. Iya, Mbak, apa ini tantangannya? orang-orang semuanya di masa pandemi ini kopi banyak banget ya. Kemarin juga ada saya share bersama teman saya tentang kopi gitu kan, tentang usaha kopi. Wah, itu rasanya kepengen banget semuanya membangun gitu kan. Tapi ya satu-satu akhirnya teman-teman yang tidak membangun sistem dengan baik, akhirnya menyerah. Nah, sementara ini pastry bisa dibilang bukan kebutuhan utama nih di perut saya gitu loh, di kehidupan saya, bener ya. Saya keliling-keliling F&B juga, Gus. Iya, nggak terlalu ya, tapi nggak tahu ya sesudah coba ya. Nanti bisa di-review. Bener-bener. Bang Andi. Tapi Mbak Fitri, selama masa pandemi punya tantangan tersendiri nggak? Jualan pastry bukan jualan nasi bungkus. Nah, Nggak ada. Halo. Ih, sempat-sempatnya ya. pelanggan Festivity lagi kepo ini, Dr. Winda. Tantangan tuh nggak ada, malah ya di masa-masa pandemi ini Festivity itu hire head kitchen, hire bakers yang profesional, hire deh ya, Coach, dan mau bikin cabang. Asik, luar biasa. Aduh, jadi sebenarnya kalau mau dipahamin karena semuanya udah tersusun dengan rapi ya, Gus. Semangatnya penuh dengan kegembiraan ya. Benar. Iya, tapi kan gini, Gus. Setelah itu kan berarti punya cita-cita dong, punya mimpi dong untuk mungkin pelebaran sayap ya, kalau bahasa orang luar ya. Pasti kepengen buka cabang dong. Iya, kira-kira udah kepikiran belum, Mbak, untuk melakukan hal itu juga? Udah, lagi on proses. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Harus 4 ya minimal ya. 3 lah, minimal 3 boleh lah 3. Boleh ya, 3 ya. Karena manajemen itu disubsidi sama 3%. Oke. Aduh, luar biasa banget. Ini orang pada pusing masih ngurusin hotel 1,
Ini mau bangun 2 dan 3 ya. Tapi Iya. tapi pasti ya, mungkin kita ke kursisan sebentar. Pasti punya dong tolak ukur atau bagaimana cara Ya. agar si usaha tadi, si bisnis tadi Mhm. itu bisa membuka cabang. Kan nggak mungkin langsung gujuk-gujuk langsung buka Iya. cabang, nggak mungkin ya Coach ya. Iya. Coach, mungkin ini teman-teman Smart Listener juga pengen dengar nih dari Iya. kursisan. Iya. Gimana sih caranya kok bisa jadi Iya. kayak gitu? Ada Gitu? 8 ya, Dok? Coba 7. Harus buka nih apa catatannya nih, ya. Iya. Ambil pulpen, ambil kertas, catat gitu ya. Silakan. Nah, jadi memang yang sebelum tipsnya ya membuka cabang atau ekspansi itu paling enggak kita siap ya, siap secara mental, siap secara uang walaupun nggak banyak ya, tapi ada uangnya lah ya kan, jangan pula nanti minus gitu Iya, ya. benar. Nah, jadi poinnya gitu. Yang pertama itu ya. Kemudian kita harus tahu peluang. Nah, kalau mau tahu peluang itu kan kita harus survei ya di market di mana kita mau buka cabang, ya kan. Kemudian ada nggak peluang, misalnya nih ada investor, misal kan gitu ya. Oke. Artinya kalau kita siap memang menjalankan bisnis dengan sistem, barang investor ya itu oke, nggak apa-apa. Oke. Ya kalau mau juga sih, Oke. ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya kan, ada lokasinya, outletnya gitu. Oke. Ada konsepnya juga gitu. Oke. Jadi bangunannya gimana, tampilannya gimana, tampak depannya gimana, fasadnya gitu kan, itu kan harus menjadi keunikan. Oke. Jadi pelanggan datang itu mendapatkan experience gitu ya, mendapatkan khasnya kesan, sendiri. ciri khasnya ada. Nah, yang terakhir itu harus ada orangnya, bukan orang sembarang orang ini ya, maksudnya bukan hanya asal rekrut, Iya. tapi ada dari tim ya untuk bisa di sana gitu, menggantikan owner gitu dalam operation. Ini penting sekali bang. 3 bulan pertama itu nggak boleh dilepas. Oke, jadi juru kontrolnya juga harus orang-orang yang benar-benar sudah terbentuk di awal ya. Iya, sudah Nah. punya visi, misi, value yang sama dengan owner dan perusahaan. Oke, Gus. Tapi kan nggak sembarangan orang juga bisa buka cabang kayak gitu, Gus. Iya. Kalau misalnya kita bilang pedagang, Iya. dia mau buka cabang tadi syaratnya kan banyak banget tuh. Harus punya konsep yang sama lah di setiap cabangnya kayak Benar. gitu kan. Berarti kan harus pebisnis ya, Gus ya. Iya. Harus entrepreneur ya. Iya. Nah, kekuatan apa nih, Gus, yang harus dipunyai seorang entrepreneur selain yang Gus sebutin tadi? Iya. Agar mereka bisa bergerak cepat untuk membuka hal-hal seperti itu. Iya, mengetahui bagaimana berinteraksi dengan orang, Oke. ya kan? Prinsip menjadi entrepreneur adalah menjalin kerjasama, baik dari karyawan, manajemen, dan para calon mitra atau investor. Nah, ini ilmu yang harus memang terus dilatih gitu, karena motif, potensi, ya kan, karakter seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, kita harus bisa cepat ya menyesuaikan, atau kita harus cepat membuat ya atau memiliki deskripsi yang tepat tentang siapa-siapa yang harus ada di kapalnya kita, maksudnya di bisnisnya kita gitu. Makanya di Passivity sudah punya tuh target people definition, target market definition, canggih. Ini resep bagaimana menghadirkan orang-orang yang tepat. Jadi bukan hanya ya Passivity bukan hanya ada resep kue, Oke. resep bagaimana mendatangkan orang-orang yang tepat itu udah ada gitu. Asik, seru banget Smart Listener. Semakin banyak ilmu hari ini ya. Ternyata jual kue aja juga kita harus punya sistemnya yang luar biasa ya. Iya. Agar kuenya tadi udah memang secara rasa luar biasa, tapi bagaimana kita menjual dan mengembangkannya lebih luar biasa lagi ya. Amin. Oke, ini udah mulai penasaran ini kayaknya Mbak Smart Listener-nya. Boleh ya Smart Listener, kalian boleh dengar. Nanti mungkin mau ngobrol banyak juga sama Coach Ihsan, boleh kepoin di Instagramnya Coach Ihsan. Iya. Atau juga mungkin ini ada yang mau dengar nih Mbak. Tadi kan soalnya beli kuenya, beli pastry-nya si apa namanya, pastry Kitty Passivity. itu nggak bisa gujuk-gujuk gitu aja, karena ada beberapa segmen juga yang dibentuk kan. Iya. Nah, kalian cari segmen kalian di mana, Mbak, kemana mereka bisa ketahui bagaimana cara membeli pastry Kitty? Nah, untuk jajan Passivity gampang, bisa melalui online, bisa langsung datang ke store-nya. Doain juga nanti store yang baru udah ciamik ya, udah cakep. Amin. Jadi belanjanya makin nyaman. Kalau sementara ini kan masih di rumah ya, Coach Iya. ya. Di mana Mbak alamat dan media sosial yang bisa dikunjungin kali ya, Iya. Coach ya? Nah, di Passivity, Instagramnya ada Passivity, TikToknya ada Passivity. Nanti di situ udah ada juga link WhatsApp untuk order. Di Graver juga udah ada, di Lumoshop juga udah ada, lengkap. Ayo semua standar, berarti harus lebih semangat nih ya Coach ya. Iya. Seorang Mbak Fitri yang mempunyai usaha bisa kita bilang bukan kebutuhan pokok, tapi Iya. katanya sesudah kalian makan
nanti kan ketagihan akan menjadi kebutuhan pokok bisa Iya, saya. terutama follow tuh TikTok ya. Kenapa? Yang lagi nggak bisa move on, Mbak bisa dapat motivasi-motivasi itu dari Mbak Fitri. Luar biasa banget ya. Jadi hari ini cukup banyak ilmu dan semangat yang kita tularkan kembali ya Coach ya, Iya. kepada orang-orang dalam manfaat. Mungkin Coach bisa buat sebuah kesimpulan kita di Smartpreneur Talk hari ini Coach. Ya. Apa kira-kira semangat baru yang harus Smart Listener jalankan dalam menjalankan proses UMKM ya, khususnya di masa pandemi ini Coach. Ya. Baik, tidak banyak ya rahasia. Oh, berarti ada rahasia ya. Tidak banyak rahasia bagaimana bisa berkembang. Ya, paling pertama sekali adalah siap dengan perubahan, ya kan? Yang kemudian bisa membangun orang, bisa membangun tim. Jadi when people grow, business grow. Nah, orang yang pertama kali harus dibangun adalah kompetensi, kapasitas ownernya. Ini banyak owner, ya udah kita rekrut aja, biar dia yang ngerjain. Ingat, hire atau gaji orang, ya rekrut orang. Kalau dia siap membantu apa bagian pekerjaan yang kita lakukan, yang kita harus lakukan yang lebih penting gitu. Bukan kita nggak tahu apa-apa tentang itu, terus kita serahin ilmunya, kita serahin pekerjaannya gitu. Nah ini berbahaya, ya kecuali hal-hal yang di luar bisnis ya, secara nggak langsung kan, misalnya ada konten kreatornya mungkin atau tag videonya itu hal-hal teknis yang di luar dari produksi ya kan, di luar dari pelayanan pelanggan ya. Artinya di dalam bisnis teman-teman, dalam bisnis operasionalnya itu harus dikuasain. Makanya kita kemarin menyelenggarakan bisnis mastery. Nah, bagaimana ahli atau master di dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, bulan depan Bang ya, mudah-mudahan kita akan kembali lagi menyelenggarakan workshop ya. Bareng sama Bang Andi juga, sama Coach juga, untuk bagaimana teman-teman bisa tumbuh konsisten. Luar biasa sekali teman-teman. Terus kepoin aja ya di Instagramnya Coach Ihsan. Ya. Banyak banget ilmu dan nanti pastinya kalian lebih pede, lebih semangat lagi ya untuk menjalankan bisnis kalian di masa yang mungkin di orang lain anggap sulit, tapi katanya Mbak Fitri nggak ada sulit-sulitnya. Semangatnya luar biasa ya Mbak, karena semangat belajarnya tinggi, semangat mau berkembangnya tinggi, juga semangat ekspansinya tinggi banget ya. Dan bersahabat dengan perubahan. Iya Mbak, terakhir Mbak, kepengen berapa cabang Pestrivity di 2022? 2022 4 ya Coach. Amin. Mudah-mudahan teman-teman Smart Listener di sana, pengusaha-pengusaha dan bisnis-bisnis yang ada di luar sana bisa mengikuti ya, bisa membangun lagi di tahun 2022 ini. Dan sekarang coba kita akan lihat ada teman-teman yang interaktif. Ya, mungkin teman-teman yang mau interaktif nanti boleh ya DM aja langsung ya Coach kayaknya ya. Langsung DM ke Coach Ihsan atau DM ke Smart FM Medan, atau juga mungkin kalau mau tanya produknya Pestrivity langsung ke Mbak Fitri kayaknya ya. Langsung DM dan kepoin aja Instagramnya Pestrivity, juga TikToknya tadi ya. Ya teman-teman, itu tadi Smartpreneur Talk hari ini kita di tanggal yang sangat spesial sekali, tanggal 22 dan 2022. Mudah-mudahan menjadi energi baru bagi kita di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua yang ada di luar sana. Nanti kita kembali lagi di hari Selasa minggu depan, masih bersama dengan Coach Ihsan pastinya. Dan yang kalau mau ikutan menjadi narasumber di Smart FM, ya kalau mau ikutan boleh kalian langsung DM ke Coach Ihsan. Nanti kalian boleh ikut dulu di coachingnya Coach Ihsan juga boleh, atau boleh ikut dulu di workshopnya, atau ya langsung DM aja deh. Nanti syarat dan ketentuan akan diutarakan sama Coach Ihsan ya. Ya itu aja hari ini teman-teman. Semoga menjadi ilmu bagi kalian yang di sana lagi berpikir keras tentang bisnisnya, dan ternyata bisnis itu senang kok, asal menjalankannya dengan semangat. Itu ya kita. Sampai ketemu lagi nanti di 101.8 Smart FM Medan minggu depan. Selamat Talk. Bye. Bye.